Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwan fillah, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqrib yang dita'liq oleh Syalbi, yaitu At-Tadhib. Kemarin terakhir sampai di sunan, yaitu sunah-sunah salat, dan kita sudah sampai di pembagian ab'ad itu atau sunah-sunah yang ba'ad atau yang mirip dengan rukun, makanya dinamakan ba'ad. Karena kalau seandainya ketinggalan dia diganti dengan sujud sahwi. Ada dua beliau menyebutkan, yaitu kunut, kemudian tasyahud awal. Yang sebenarnya ada, tidak cuma itu ya, sebenarnya ada beberapa lagi. Takbir. Ya, dalam sholat rafa'a yadayhi hina yukabbir. Kemudian beliau mengangkat tangannya ketika takbir. Hatta yaj'aluhuma hadwa mankibaihi. Sampai menjadikan tangan atau kedua tangan beliau sejajar dengan hadwa. Nah, hadwa itu artinya qadro sih sebenarnya. Qadro itu sekitar gitu ya, atau sampai pada mangkibaihi, yaitu dua bahu beliau. Nah, nanti kita bacakan keterangan ulama tentang makna hadwa mangkibaihi ini. Fa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu wa in qala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala mislahu wa qala rabbana wa lakal hamdu. Wala yaf'al dzalika, ya, wala yaf'al dzalika, itu yang lengkapnya. Dibesarin lagi ya. Ya, wala yaf'al dzalika hina yasjudu. Ya, dikecilin maksudnya biar semuanya kelihatan. Dikecilkan, afwan. Dinaikin. Diturunkan, afwan. Iya, di situ. Ana ulangi ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha takbir fi sholati farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'aluhuma hadwa mankibaihi fa idza kabbara lirruku'i fa'ala mithlahu, ya, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala mithlahu wa qala rabbana wa lakal hamdu wa la yaf'al dzalika hina yasjud wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Jadi Ibnu Umar mengatakan, ya, saya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai takbir ketika sholat, beliau mengangkat tangannya hadwa mangkibaihi, yaitu qadra mangkibaihi, yaitu sampai pada dua bahunya. Kemudian wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu. Kalau seandainya ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, jadi ketika takbiratul ihram, kemudian ketika hendak rukuk, ketika berdiri dari rukuk. Nah, ditambah satu tempat lagi, yaitu
dari riwayat yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud al-awwal. Ya, dari tasyahud awal. Jadi 4 tempat. Ya, 4 tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangan, ya, yaitu ketika takbiratul ihram, kemudian ketika hendak ruku, ketika i'tidal, dan juga ketika mengangkat atau berdiri dari tasyahud awal. Ya, jadi ada 4 tempat. Kemudian beliau mengatakan tadi hadwa mangkibaihi di sini dalam kitab Fathul Akhir disebutkan Imam Al-Hizmi mengatakan an yarfa'uhuma bihaitsu tuhadi atrafa asabihi ala udunaihi. Nah, ini beliau mengatakan mengangkat kedua tangan itu bihaitsu tuhadi atrafa asabihi ala udunaihi. Jadi di mana dia itu mengangkat sampai tuhadi atrafa asabihi. Jadi ujung jarinya itu sampai sejajar dengan bagian atas telinganya. Jadi agak ke atas ya. Jadi ujung jarinya sejajar dengan telinganya. Wa ibhamahu syahmatai udunaihi. Dan dua jempolnya itu sejajar dengan telinga bagian bawah. Jadi agak ke atas ini. Keterangan dari Imam Al-Hisni. Beliau mengatakan hadwa mangkibaihi, maksudnya seperti itu. Ya, wakafahu mangkibaihi. Ya. Dan dua telapak tangannya itu dia sejajar dengan bahunya. Jadi telapak tangan kalau diangkat datar ke atas itu tidak diangkat ya, maksudnya ditarik aja ke atas itu akan sejajar dengan apa? Dengan dua bahu. Nah, ujung tangan yang paling atas itu dekat dengan telinga bagian atas. Kemudian jempolnya itu akan dekat dengan apa? Bagian bawah telinga, yaitu bagian yang dikasih anting itu. Seandainya perempuan. Nah, maka itu tafsiran dari para ulama Syafi'iyah. Wa hadza makna qaul Syafi'i wal ashab, dan ini adalah makna dari perkataan Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama madhab Syafi'i, yarfa'uhuma hadwa mangkibaihi. Jadi maksudnya Imam Syafi'i mengatakan mengangkat keduanya sampai hadwa mangkibaihi, itu maksudnya keterangan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, dan dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Umar yang sudah kita baca tadi. Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah setelah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, berarti seandainya seorang takbiratul ihram tanpa mengangkat tangannya maka sah ya, maka sah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi karena dia hanya sunnah dan sunnahnya itu hayat. Misalnya seseorang makmum masbuk, kemudian dia langsung sujud tapi dengan takbiratul ihram ya, dengan takbiratul ihram langsung ikut sujud misalnya tanpa mengangkat tangannya. Langsung sujud tanpa mengangkat tangannya. Misalnya seorang imam sudah sujud, nah dia makmum masbuk sujud ngikutin imam tanpa mengangkat tangannya dengan takbiratul ihram maka sah. Tapi kalau tanpa takbiratul ihram tidak sah karena takbiratul ihram itu rukun. Jadi dia harus tetap takbiratul ihram. Ya, seperti itu ya. Kemudian wawad'ul yamini 'ala shimal wa tawajjuh wal isti'adah. Ya, sunnah hayat yang kedua adalah dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian tawajjuh, maksudnya mengatakan wajhnya lilladzi dan seterusnya, kemudian wal isti'adah dan juga membaca ta'awudz. Ini adalah sunnah berikutnya, yaitu sunnah yang hayat. Bisa ini dulu nggak? Di pause dulu, anak izin ke belakang lagi nih kayaknya. Afwan. Sebentar. Ya. 5 menit.
Sampai mana tadi? Sampai 3 hal tadi ya. Yaitu sunnah berikutnya di matan disebutkan watul yamini ala shimal, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Jadi tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri ketika apa? Ketika sholat, maksudnya bersedekap. Kemudian wayak bitu kafahul yumna ku al yusra. Kemudian tangan kanannya itu, kata Imam Al-Isni dalam kitabnya, kitab Kifayatul Ahyar, meletakkan apa? Meletakkan tangan kanannya itu di atas pergelangan tangan kirinya, atau yakbit itu artinya menggenggam gitu ya, yaitu menggenggam pergelangan tangan kirinya. Ya, jadi eh, apa namanya? Itu adalah pertama, jadi menggenggam. Dan itu adalah telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau telah sabit atau telah datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga ada juga yang mengatakan dengan menggenggam, kemudian ada juga mengatakan yang ya irsal, yaitu wabah atau asabi'il yumna di ardil mafsil. Jadi ada yang mengatakan menggenggam, ada yang mengatakan merenggangkan. Jadi apa namanya, tidak menggenggam pergelangan, akan tetapi jari-jarinya itu di dilepaskan. Ya, itu juga ada yang mengatakan demikian. Ya, dan juga disunahkan menjadikannya itu di bawah dada. Jadi di atas, bukan di depan dada, tapi apa, di bawah dada, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, ya, dalam sahihnya. Ada juga yang mengatakan wa ja'aluhuma tahta surrati. Ada yang mengatakan bahwasannya tangannya itu ditaruh di bawah pusar. Wa qala Ibnu Mundir huma sawa. Ibnu Mundir mengatakan keduanya sama, antara meletakkan di bawah dada atau di bawah pusar. Kenapa demikian? Li'annahu lam yathbut fihi hadisun. Karena sesungguhnya tidaklah datang suatu hadis yang sahih, yaitu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meletakkan tangannya, apakah di dadanya atau di bawah pusarnya. Ya, lam yathbut fihi hadisun, kata Imam Mundir, walau arsala yadayhi walam yakbit, dari hadzalika qalahul Baghawi. Nah, Imam Baghawi mengatakan kalau seandainya tidak menggenggam, makruh. Ya, tadi di atas disebutkan, ya, adalah yang dohir atau yang dikuatkan dalam madhab Syafi'i. Lakin naqala Ibnu Sibaghi an Syafi'i annahu in arsalahuma wa lam ya'bas fala ba'sa. Ya. Ibnu Sibagh dari Syafi'i meriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan innahu in arsalahuma wa lam ya'bas fala ba'sa. Sungguhnya kalau seorang itu tidak menggenggam tangannya dan melepaskan tangannya, merenggangkan tangannya, tidak menggenggamnya. Kalau seandainya tidak abas, abas itu tidak main-main, maksudnya tidak gerak-gerak atau tidak abas itu sesuatu yang sia-sia gitu, main-main atau melakukan sesuatu yang sia-sia, maka itu juga tidak mengapa. Wa Syafi'i bi anal maksud taskinul yadayhi bal naqala Tabari qawlan annahu yustahab. Ya, jadi yang dimaksudkan untuk menggenggam itu sebenarnya apa? Supaya tangannya itu tenang. Supaya tangannya tenang. Kalau seandainya tangannya tidak digenggamkan, maka sebenarnya tidak mengapa kalau Imam Syafi'i, kalau seandainya tangannya tidak abas. Tidak abas itu tidak bergerak-gerak atau melakukan gerakan yang sia-sia. Ya, jadi kenapa? Karena Imam Syafi'i menganggap maksud dari menggenggam itu supaya tangannya diam, tenang. Ya, bahkan Imam Tabari mengatakan ada satu pendapat bahwasannya ada yang mensunahkan untuk tidak menggenggamkan tangan, wallahu alam. Jadi yang jelas lebih baik menggenggam. Kalau seandainya tidak menggenggam, tidak mengapa.
Ya, tidak ada masalah, dan itu juga pendapat sebagian ulama. Ya, ada yang mengatakan justru sunnah, ada yang mengatakan makruh. Ya, jadi itu ada perbedaan, akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan boleh dua-duanya asal tidak abas, gitu ya, yaitu ketika melepaskan tangannya tidak melakukan gerakan yang sia-sia. Kemudian disunahkan juga. Nah, jadi yang berikutnya adalah setelah wadul yamini ala shimal atau tawajuh itu mengatakan wajah tuh, yaitu maksudnya disunahkan setelah takbiratul ihram mengatakan wajah tu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Rawahu Muslimun min riwayati Ali radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wasalam kana idza istaftaha salat kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya ila akhirih illa sampai ila an muslima. Ya. Jadi dari yang saya bacakan wajah tu wajhi lillazi ini adalah bacaan doa iftitah atau istiftah, ya, iftitah atau istiftah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Salah satu lafaz doa iftitah. Ya, makanya disebutkan at-tawajjuh maksudnya adalah membaca doa iftitah. Ya, membaca doa iftitah. Boleh mengatakan membaca doa iftitah selain ini. Seperti Allahumma ba'id baini wa bainal dan seterusnya. Atau membaca doa iftitah yang dikuatkan oleh Hanabilah misalnya, yaitu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti doa Fathul Majlis persis. Itu juga dibaca ketika iftitah juga boleh. Allahu akbar kabiro dan seterusnya itu juga boleh. Jadi silahkan memilih. Dan kalaupun seseorang itu membacanya berganti-gantian, maka itu juga sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tidak hanya membaca membaca satu iftitah. Jadi misalnya sekali membaca ini kemudian yang lain gitu ya. Yang tidak boleh adalah menggabungkan seluruhnya. Jadi seluruh doa iftitah digabungkan, maka itu justru tidak sunnah. Adalah sunnahnya adalah memilih salah satunya atau terkadang membaca semuanya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di apa namanya bergantian ya, bergantian. Jadi tidak boleh membaca bersama-sama. Ya. Kemudian wastahabu aidan at-ta'awud, ya. Kemudian setelah tawajuh wal isti'adah. Isti'adah sama dengan at-ta'awud. Artinya adalah membaca auzubillahi minasyaitonir rajim setelah membaca doa iftitah. Ya, setelah membaca doa iftitah disunahkan juga membaca at-ta'awud. Ya, sebentar. Tadi di catatan kaki yang tawajuh tadi, ini di catatan kaki nomor 2 ya. Ya, kita baca. Nah, di situ di khabari Muslimin an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati. Oh, ini beda ini afwan. Catatan kakinya berarti yang nomor 3 ya. Afwan. Beda di kitab ana catatan kaki nomor 2 itu yang tentang tawajuh. Ini nomor 3. Ya afwan. Kalau di sini catatan kaki nomor 3 diriwayatkan Imam Muslim yang saya bacakan tadi, an Ali radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila sholati wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi. Nah, ini tadi yang saya baca ya, sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul wa ana minal muslimin wa ana minal muslimin. Ya, sampai di situ ya. Ya, ini adalah riwayat Imam Muslim. Kemudian makna wajah tu wajahiyah artinya qasad tu ibadati. Wajah tu artinya bukan wajah saya, tapi wajah, dari kata wajah yuwajjihu artinya sebenarnya adalah menghadap. Wajah tu wajhi artinya wajahku aku hadapkan. Artinya maksudnya apa? Wajahku aku hadapkan maksudnya qasad tu bi ibadati. Saya meniatkan memaksudkan dengan ibadahku gitu ya.
alladzi fatara samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Kemudian fatara ibtada'a khalqaha. Fatara itu artinya adalah yang memulai penciptaannya atau menciptakan, hanifan ma'ilan ila dinil haqi. Hanifan itu yang lurus maksudnya, atau condong kepada agama yang lurus. Nusuki artinya ibadati, wa ma ataqarrab bihi ilallah ta'ala. Nusuki itu artinya ibadahku, ya, dan juga apa yang saya persembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita kembali ke matan, al-wal isti'adzatu. Kemudian berikutnya adalah isti'adzah, yaitu at-ta'awudz atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini catatan kaki nomor berapa kalau di sini? Kalau di kitab mana nomor 3, kalau di sini kembali ke nomor 1 lagi, ke awal lagi, apa? Wal isti'adzatu liqaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'an, jika kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Ya, ini dalil umum. Ada juga dalil ya khusus bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idza iftataha shalah, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ketika memulai salat, qala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, kemudian setelah beliau mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, salasan, 3 kali, ya. Kemudian beliau mengatakan Allahumma ini a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini beliau ta'awudz dengan lafaz seperti ini, ya. Jadi a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, jadi ini adalah dari khusus bahwasanya setelah iftitah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awudz dengan lafaz ini, yaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, Imam Syafi'i mengatakan tahsurul isti'adzatu bi kulli lafdin yashmalu 'alaiha. Ya, dianggap sah, ya, dianggap sah atau diperbolehkan menggunakan seluruh lafaz isti'adzah, ya, bi kulli lafdin yashmalu 'alaiha, dengan seluruh lafaz yang mengandung makna ta'awudz tadi. Boleh dengan tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, itu bahkan beliau mengatakan wal ahab itu yang paling paling dicintai. Ya, ada juga mengatakan ulama yang lain mengatakan wakil yang paling ahab, karena Nabi paling sering, dari akhir tadi disebutkan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, itu tadi yang paling bagus. Atau ada yang lain mengatakan yang paling bagus yang biasa kita baca yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, akan tetapi keduanya itu sah, ya, tidak mengapa, dan keduanya itu sudah cukup, ya. Maksudnya boleh menggunakan yang pertama atau yang kedua. Nah, ini yang ada perbedaan. Apakah di setiap rakaat itu seseorang harus mengulangi ta'awudnya? Nah, sebagian ulama seperti Imam Al-Hisni dalam kitab Ifadatul Akhir menyebutkan yustahabut ta'awudz li kulli raka'atin liwuqu'il fasli bainal qira'ataini birruku'i wa ghairihi wa qila yukhtassu birraka'atil ula. Ya, Imam Al-Hisni mengatakan disunahkan untuk ta'awudz pada setiap rakaat. Ya, jadi setiap rakaat ketika kita berdiri lagi untuk membaca Al-Fatihah lagi atau membaca surah lagi, maka kita ta'awudz lagi. Kenapa demikian? Karena terjadi fasal, yaitu terjadi jeda di antara rakaat itu, ya, dengan ruku kemudian dengan sujud, maka itu dianggap jeda.
Kalau itu dianggap jeda, maka diulang lagi membaca isti'adzahnya. Ya. Akan tetapi juga ada pendapat mengatakan bahwasanya satu kali sholat itu adalah satu kali baca. Makanya ta'awudnya hanya di rakaatul ula saja atau di rakaat yang pertama saja. Jadi tidak perlu diulangi ta'awudnya. Jadi ta'awudnya hanya sekali di awal. Setelah iftitah, seperti iftitah juga, iftitah juga di awal saja. Setelah itu tidak memakai ta'awud, hanya memakai bismillah saja. Ya, ini memang ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan diulang, ada yang mengatakan tidak diulang. Ya, ini bebasnya kita memilih yang mana. Kalau kita anggap itu fasal atau pemisah antar rakaat itu adalah jeda atau bukan jeda, bukan pemisah, maka diulang. Kalau tidak, maka dilanjut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka boleh kita lakukan semuanya. Boleh kita mengulanginya atau boleh kita membacanya hanya di awal saja. Akan tetapi zahirnya dalam riwayatnya itu disebutkan setelah mengatakan Allahu Akbar kabiro. Berarti tidak disebutkan Nabi sebelum membaca qiraatul Quran, Nabi ta'awud. Tapi Nabi disebutkan setelah mengatakan Allahu Akbar kabiro sampai akhir, kemudian beliau membaca ta'awud. Berarti ini menunjukkan zahir nasnya itu di awal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya adalah wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wat ta'min. Ya. Kemudian al jahru fi mawdi'ihi, jadi membaca jahar di tempat sholat jahar, itu sholat yang malam, ya, sholat malam maksudnya sholat maghrib, isya, subuh. Wal israru fi mawdi'ihi, dan juga sholat yang sir di tempatnya, yaitu sholat zuhur dan asar atau sholat siang, ya, yang dikiaskan dengan yang lainnya. Wat ta'minu, berikutnya yang terakhir adalah mengaminkan. Ada juga yang sholat itu dikecualikan dari keduanya, yaitu sholat sunnah nafilatul lail, yaitu sholat sunnah qiyamul lail al-mutlaqah, sholat qiyamul lail mutlak, bukan qiyamul lail yang lahu sabab, seperti sholat-sholat yang dilakukan di malam hari yang disunahkan untuk jahar berjamaah misalnya. Nah, tetapi sholat sendiri, ya, qiyamul lail sendiri atau sholat tahajud misalnya. Nah, maka kata para ulama itu tawassato bainahuma in lam yuwashwish. Sholat malam itu tidak dikatakan sir juga, tidak dikatakan jahar juga. Jadi bukan jahar seperti kencang seperti sholat jahar, dan juga tidak sir sama sekali, nggak terdengar seperti atau hanya didengarkan oleh dirinya sendiri gitu, ya, seperti sholat zuhur dan asar. Akan tapi tawassat kata para ulama itu pertengahan antara antara keras dan juga antara pelan. Kalau seandainya disuarakannya itu tidak mengganggu orang tidur atau orang yang sedang sholat yang lainnya, seperti itu, maka disunahkan untuk dikeluarkan suaranya, tapi tidak keras-keras. Maksudnya tawasatnya itu pertengahan. Kemudian ya, jadi Imam Al-Isni mengatakan setelah membawakan matan, dia mengatakan al-jahru bil qiraati fi subhi wal ulayaini minal maghribi wal isya'i mustahabun lil imami bil ijma. Ya, jadi menjaharkan membaca bacaan dalam salat subuh dan juga salat maghrib dan isya itu mustahab bagi imam. Itu ijma kaum muslimin mengatakan bahwasanya disunahkan atau ya mustahab pun sunnah bagi imam untuk menjaharkan bacaan ketika sholat subuh dan juga sholat maghrib dan isya. Ya, ini ijma, itu disepakati kaum muslimin dan ulamanya. Al-mustafad min naqlil khalafi anis salaf, yang diambil dari penukilan khalaf, penukilan orang belakangan terhadap salaf, yaitu orang terdahulu. Ya, wa amma al-munfarid. Ya, sebelum kita masuk. Jadi kalau seandainya seseorang itu salah, dia
tidak menjaharkan ketika sholat subuh atau sholat maghrib dan isya, maka sholatnya sah. Tidak membatalkan sholat. Jadi sholatnya sah karena dia hanya sunnah, hanya sunnah. Kemudian adapun munfarid yaitu orang yang sholat sendiri. Nah ini orang yang sholat sendiri, sholat maghrib, sholat isya misalnya, dia nggak berjamaah. Kalau untuk imam itu memang disunahkan. Tapi kalau sendiri maka bagaimana? Imam Mahlis ini mengatakan fayustahabbu lahu aidon, maka disunahkan juga mengencangkan suaranya atau menjaharkannya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang tadi itu tidak diperintahkan untuk insot, untuk diam, atau untuk mensirkan sholatnya, maka dikiaskan dengan imam. Jadi kalau seandainya sholat yang dilakukan di malam hari itu dijaharkan, dan seorang sholat yang sendiri itu tidak diperintahkan untuk mensirkan sholatnya, maka dikiaskan dengan apa? Dengan imam. Atau dikiaskan dengan keumuman sholat malam, yaitu dijaharkan. Jadi seorang yang sendiri pun juga disunahkan untuk menjaharkan bacaannya. Jadi kalau maghrib, isya atau subuh sendirian, maka sunnah bagi seorang yang sholat sendiri untuk menjaharkan sholatnya. ويسن الجهر بالبسملة فيما يجهر به لأنه صح عن رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها. Ya, jadi disunahkan untuk menjaharkan bismillah. Nah, ini juga nih. Disunahkan untuk menjaharkan bismillah dalam sholat jahar. Ya, disunahkan untuk menjaharkan bismillah dalam sholat jahar. Kenapa? Karena riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan juga Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW itu yajharu biha, menjaharkan bismillahnya, wa hadza fil hadiri, dan ini ketika beliau tidak bersafar. Atau afwan, fil hadir maksudnya, dan ini ketika beliau itu sholat tidak menjamak atau tidak mengqadha gitu ya, tidak mengqadha sholat. Kalau sholat faidatan, kalau seandainya sholatnya itu sholat yang ketinggalan, fa'in qadha fa'idatahu bil-laili jahara, wa in qadha fa'idatahu nahar bin nahari asarra, wa in qadha fa'idatan nahari bil-laili aw bil-aqsi fa'aujuh al-asah an al-ibarat di waqtil qada'i fayasirru fil isya'i naharan wa yajharu fil dhuhri lailan. Nah ini, itu semua kalau seandainya sholatnya itu hadirah, maksudnya dilakukan pada waktunya, bukan mengkodok atau mengkodok. Kalau seandainya seseorang itu mengkodok, maka bagaimana? Maka kalau seandainya dia mengkodok sholat siang di siang hari, maka sir, jelas ya. Misalnya mengkodok duhur di waktu asar, jelas sir. Atau mengkodok isya di waktu malam, jelas juga jahar. Nah, bagaimana seandainya seseorang itu mengkodok sholat malam di waktu siang? Ya, misalnya seorang itu mengkodok sholat isya di waktu duhur misalnya. Nah, maka yang paling kuat atau pendapat yang paling dikuat Syafi'i itu adalah al-i'tibaru bil waqti. Maka yang dianggap adalah waktunya. Jadi kalau seandainya seorang itu sholat isya di waktu sholat duhur, maka dia mensirkan sholat isya itu. Jadi sholat isya itu tidak dijaharkan, akan tetapi tidak disunahkan untuk menjaharkan. Karena apa? Karena dia dilakukan di waktu siang. Begitu pula kalau seandainya seorang itu mengkodok sholat duhur di waktu malam, maka dijaharkan. Ya, jadi suaranya dikeluarkan karena al-i'tibar, karena yang dianggap itu adalah waktu qada, yaitu waktu mengkodoknya. Ya, jadi waktu mengkodok itu yang dianggap, bukan jenis sholatnya, bukan jenis sholatnya. Kemudian juga beliau Imam Al-Isni menambahkan wala yustahabu fi sholatil jahriyati jahru bi du'al istiftahi qat'an wa fi ta'awudhi khilafun wal madhhabu annahu la yajhar ka du'al istiftah. Yang terakhir beliau menambahkan catatan ya, dan juga dalam bab ini, yaitu dalam bab jahar dan israr ini,
Dan itu tidak disunahkan untuk jahar. Ya, la yustahab sholatil jahriyati al-jahru bidu'a al-istiftahi qat'an. Jadi tidak disunahkan untuk menjaharkan doa iftitah. Jadi wajah itu tadi tidak disunahkan untuk dijaharkan ini, dan juga Allah Akbar kabira, Allahumma baik ini jelas ya. Dan juga ta'awud. Nah, adapun ta'awud di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini khilaf, akan tetapi yang sahih atau dalam bahasa itu yang benar adalah tidak dijaharkan ta'awudnya. Hanya bismillah yang dijaharkan ketika salah jahar, tetapi a'udzubillahnya disirkan. Seperti doa iftitah. Seperti doa istiftah atau iftitah. Kemudian yang terakhir, wa ta'minu. Yang terakhir adalah mengaminkan setelah baca Al-Fatihah. Kemudian waladhdallin, ya, kemudian kita disunahkan untuk membaca amin khafifatan, ya. Ya, amin di sini khafifatan, maksudnya amin bukan amin, tapi amin, nggak pakai setelah wal israr fi mawdi'ihi wa ta'min. Sekarang kita sampai di at-ta'min. Ya, at-ta'min. Ya, kita bacakan dalilnya dulu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, catatan kaki nomor 1. Qala, dia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala amin, beliau mengatakan amin. Ya, hatta yasma'u man yalihi min as-safil awwali. Dan ketika beliau membaca amin, didengarkan oleh orang yang ada di saf pertama. Ya, ini imam ya. Ini imam. Jadi imam juga disunahkan membaca amin. Wa yusannu hadzal ma'mum aidan. Hadza lil ma'mumi aidan wa yakunu ta'minuhu akibat ta'minul imam. Ya. Jadi disunahkan untuk makmum juga. Ya, disunahkan untuk makmum juga. Dan Syekh Al-Bukhari mengatakan takminnya makmum itu setelah akib. Akib itu artinya setelah, tapi dia langsung gitu ya. Takmin setelah atau langsung dengan takminul imam, yaitu aminnya imam. Jadi setelah imam mengatakan amin, baru makmum mengatakan amin. Ini kalau pendapat Syekh Al-Bukhari memang begini ya. Yaitu kita lihat ya, Ruwiyal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, silakan dinaikkan lagi biar kelihatan. Dinaikin lagi. Ya, belum kelihatan ininya. Yang mana, Sat? Yang takmin. Ini kan maksudnya dinaikin sedikit tadi yang tadi. Di yang halaman tadi, afwan. Halaman yang takmin tadi. Ini, Sat. Diana belum berubah ya. Ini antum naikkan. Bukan ke bawain biar kelihatan maksudnya apa. Ya, di catatan kaki nomor 1. Ya udah. Sampai sini. Ya, tadi Syekh Al-Bukhari mengatakan akibat takminul imam. Jadi setelah takminul imam tapi langsung. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika membaca
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala amin. Beliau mengatakan amin hatta yasma'u man yalihi minasafil awwali. Ini dalil yang pertama ya. Kemudian wa yusannu hadza lil ma'mum aidan, dan disunahkan ini juga untuk makmum, wa yakunu ta'minuhu akibat ta'minil imam, dan takminnya si makmum itu setelah, akan tetapi langsung ya, setelah akan tetapi langsung dengan takminul imam, yaitu bacaan bacaan aminnya si imam tadi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin qulu amin. Ya. Ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu, maka katakanlah amin. Maka katakanlah apa? Amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati, atau dari lain disebutkan ta'minuhu ta'minal malaikati, maka sesungguhnya barang siapa yang perkataan aminnya itu sesuai dengan takminnya malaikat atau perkataan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Wa fi riwayatin inda Abi Dawud, idza ammanal imamu fa aminu. Nah, ini dalilnya, jika imam sudah mengatakan amin, maka katakanlah amin. Jadi dari riwayat Abu Dawud ini bisa disimpulkan idza ammanal imam, jika imam sudah mengatakan amin, fa aminu, maka aminkanlah. Nah, jadi di sini imam dulu yang mengatakan apa? Mengatakan amin. Ya. Jadi ini adalah dalil-dalil disunahkannya mengatakan apa? Mengatakan amin. Mukhaffafatan, yaitu tidak bertasydid amin. Jadi bukan amin gitu ya. Baik, ini mungkin bab takmin ini bab terakhir di pertemuan kita ya, insyaallah. Kemudian saya bacakan ya sedikit dari perkataan Imam Malik dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ya, makna amin itu adalah istajib. Ya, amin itu artinya istajib itu ijabailah. Jadi kalau seandainya seorang berdoa kemudian diaminkan, maka artinya semoga Allah mengijabahinya. Gitu ya. Istajib ya Rabbi. Kemudian summa inna ta'mina yu'ta bihi sirran fi salawati sirriyati wa amal jahriyatu fayujhar bihi al-imamu wal munfaridu. Wa fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Ya. Jadi mengaminkan ini juga sir ketika salat sirriyah dan jahar juga ketika salat jahriyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ketika selesai dari membaca Ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, rafa'a sautahu wa qala amin. Kemudian beliau mengangkat suaranya dan mengatakan amin. Ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Wa qala isnaduhu hasan, dan ini riwayat ini sanadnya hasan. Dan juga disahihkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban. Wa qala innahu ala syarti syaikhaini, dan dalil ini atau hadis yang disebutkan tadi itu seperti syaratnya syaikhaini, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Wa fil ma'mumi turukun ar-rajihu annahu yajharu. Wa qala Syafi'i fil ummi akhbaruna Muslimun bin Khalid an Ibni Juraid an Atha qala kuntu asma'ul a'immata Ibn Zubairi wa man ba'dahu yaquluna amin wa man khalfahum amin hatta inna lil masjidi lajjatan wa dzakara al-Bukhari dzalika an Ibn Zubairi ta'liqan wa qad marra anna ta'liqatul Bukhari bi istiqatil jazmi hakata takunu sahihah. Ya. Jadi saya lanjutkan. Yang rajih, beliau mengatakan untuk makmum juga boleh mensirkan, boleh menjaharkan, akan tetapi kalau seandainya sholatnya jahar, maka yang rajih, maka yang paling kuat adalah annahu yajhar, maka dia menjaharkan. Jadi walaupun sholat jahar, makmum itu boleh mensirkan takminnya, yang boleh mensirkan apa? Amin, perkataan aminnya, seperti dalam mazhab Hanafi kalau nggak salah. Jadi takminnya itu sir. Maka tetapi yang rajih itu adalah jahar. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, mengkabari saya Muslim bin Khalid ibn Juraid
dari Atha. Nah, dia mengatakan, saya mendengarkan imam-imam dari Imam Ibnu Zubair dan setelahnya mereka mengatakan amin. Dan orang yang di belakangnya juga mengatakan amin. Jadi aminnya itu dikatakan oleh imam dan makmum. Bahkan sampai di masjid itu lalajatan sampai terdengar suara yang gemuruh gitu. Maksudnya suara keras dalam takmin itu. Imam Bukhari mengatakan menyebutkan yang tadi itu dari Ibnu Zubair secara mu'allak. Ya, mu'allaknya dalam Sahih Bukhari itu bisikotil jazm dengan sikotil jazm itu sahih juga. Ya. Kemudian lajjatan tadi atau al-lajjatu itu adalah ikhtilatul aswat, yaitu suaranya itu suara keras yang bercampur, maksudnya ya suara bergemuruh atau suara keras yang saling bersautan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu kita lanjutkan di qiraatu suratin ba'da suratil Fatihah dan seterusnya. Ini sampai sini dulu insyaallah kita cukupkan. Ya. Tafadhol kalau ada yang belum jelas silahkan. Tidak ada ya? Punya ada. Kalau Baik, kalau mungkin tidak ada, kita cukupkan sampai sekian. Mungkin kalau misalnya ada nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya, karena kita pertemuan berikutnya masih di Sunan Hayat ini insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.